Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku sebagai dosen pengajar Dr. Jenny Nelwan MKes. Berikut saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 3. Saya sendiri Herlina Siwu, Jo Pasca, Melissa Robot, Mila Pratasik, Reina Salindeho, Wahyu Ningsi, Marlina Sunpit, Windy Lapian, Christian Berhandus, Kristen Otai, dan Cecilia Karamoy. Konsep dasar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program pemerintah untuk mengupayakan masyarakat Indonesia menaikkan kualitas hidupnya adalah dengan program pemberdayaan masyarakat. Definisi dari program pemberdayaan masyarakat yaitu proses yang dapat membuat orang mampu untuk meningkatkan keterampilan maupun keputusan, juga tindakan yang dapat berpengaruh bagi kesehatan masyarakat dengan tujuan memperkuat keterampilan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk meningkatkan kualitas hidup mulai dari hal mendasar. Pengembangan manusia diperlukan untuk pembaharuan sesuatu yang penting, seperti perkembangan hakikat, juga perkembangan fungsi sosial yang berlaku. Perbaikan mutu sumber daya manusia ini juga dapat menumbuhkan kewirausahaan dan inisiatif. Program kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti pengadaan program pemeriksaan kesehatan, posyandu, donor darah, dan lain sebagainya merupakan contoh program kerja. Dengan bantuan perawat kesehatan juga pendamping petugas teknis kesehatan dari puskesmas, upaya ini dapat berjalan dan digunakan agar pemberdayaan masyarakat digunakan sebaik mungkin, khususnya dalam bidang kesehatan, dan agar dapat melihat kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi juga memecahkan adanya masalah kesehatan dari masyarakat. Pengembangan manusia diperlukan untuk pembaharuan sesuatu yang penting, seperti perkembangan hakikat juga perkembangan fungsi sosial yang berlaku. Perbaikan mutu sumber daya manusia ini juga dapat menumbuhkan kewirausahaan dan inisiatif. Pengembangan manusia yang dilakukan untuk pembangunan sektor kesehatan bukan hanya bermanfaat untuk membuat seluruh masyarakat sehat, tetapi juga berfungsi sebagai sebuah peningkatan kualitas hidup serta kemampuan untuk mempengaruhi seluruh lingkungannya. Nah, model pengembangan ada 6 model sesuai profesionalitas, yaitu pertama, perawatan kesehatan, yang kedua, pembangunan masyarakat, yang ketiga, aksi masyarakat untuk pelatihan perawatan kesehatan untuk masyarakat, yang keempat, aksi masyarakat untuk pelatihan kemandirian masyarakat, yang kelima, aksi masyarakat berdasarkan gender untuk relasi sosial kapitalitas patriarkal antara laki dan perempuan, dan yang keenam, aksi masyarakat berdasarkan ras untuk berjuang pada kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial. Kita masuk dalam pemerintah yang merupakan sebuah sistem dalam menjalankan sebuah wewenang, juga kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, politik, juga ekonomi dari sebuah negara, juga bagian-bagian lainnya. Nah, pengertian dari pemerintah sendiri mungkin berkaitan dengan kolonial yang juga membentuk pemerintahan kolonial, di mana pemerintah yang dibangun inspirasi dari filsafat merkantilisme dapat tercermin dari pemerintahan wilayah yang ia duduki menurut Muhammad. Nah, kita masuk dalam masyarakat di mana diartikan sebagai sebuah kumpulan dari individu yang hidup bersama dan disebut dengan society atau interaksi sosial, kebersamaan, perubahan sosial, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat juga dapat dikatakan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama dan bercampur untuk waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya mereka menyadari bahwa terdapat satu kesatuan dari mereka yang merupakan sebuah sistem untuk hidup bersama menurut Prasetyo 2020. Pemberdayaan masyarakat. Menurut Sulaiman tahun 2012, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu adanya model pengembangan lokal, upaya dalam memecahkan masalah melalui partisipasi masyarakat dengan pengembangan potensi atau sumber daya lokal yang ada. Kemudian yang kedua, adanya model promosi kesehatan yang tentu dilakukan dengan tujuan melalui 4 pendekatan seperti kesehatan, konseling, aksi pemberdayaan, juga promosi kesehatan. Kemudian
adanya perspektif multidisiplin dalam mempertimbangkan dengan adanya 5 pendekatan meliputi medis, pendidikan, pemberdayaan, perubahan, dan juga perilaku yang ada di sekitar sosial kita. Model pelayanan basis layanan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan, juga menetapkan prioritas, merencanakan, juga memberikan layanan kesehatan. Model pemberdayaan pada masyarakat seperti keterampilan, nilai yang ada, sejarah, pengetahuan, jaringan kepemimpinan, dan lain sebagainya. Model pengorganisasian pada masyarakat yaitu sebuah hubungan antar pemberdayaan, partisipasi, kompetensi, komunitas, dan kemitraan. Beberapa model determinan dan sosial ekonomi pada kesehatan yang dilakukan dan bersangkutan dengan pendidikan, pekerjaan, Model dari kesehatan juga ekosistem dalam interaksi antara lingkungan, masyarakat, juga ekonomi dengan kesehatan. Model determinan di lingkungan kesehatan meliputi lingkungan ekonomi juga politik, lingkungan makrofisik, lingkungan ekonomi atau politik, beberapa tingkat keadilan sosial juga keadilan masyarakat, adanya perluasan dari kontrol dan kerakyatan dalam masyarakat, berfungsi untuk menanggulangi penyakit yang basisnya dari keluarga untuk memelihara kesehatan secara swadaya, juga mandiri untuk melalui penumbuhan kesadaran, keterampilan pemeliharaan kesehatan, dan lainnya. Beberapa bidang yang harus dikuasai khususnya di bidang kesehatan adalah inovasi dan bekerja sesuai kebutuhan, memberikan kegiatan masyarakat, melatih perawat untuk merawat, kerjasama dalam tim, negosiasi, komunikasi, konseling, pencatatan juga pelaporan. Ada 8 unsur pengembangan masyarakat. Yang pertama, fokus untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, untuk mendorong swadaya dan kemandirian masyarakat. Yang ketiga, untuk bantuan teknis dalam mengembangkan diri. Yang keempat, untuk memberi disiplin ilmu. Yang kelima, partisipasi untuk memberdayakan dan peran yang harus diambil untuk melengkapi. Yang keenam, aliran informasi untuk akumulasi sebab akibat dengan perkembangan dari permintaan dan penawaran. Yang ketujuh, kapasitas organisasi lokal. Dan yang terakhir, profesionalitas pelaku pemberdaya. Aspek-aspek dalam mengorganisasikan masyarakat ada 4. Yang pertama, adanya organisasi yang kurang disadari. Yang kedua, organisasi berdasarkan batas geografi dan memiliki kebutuhan bersama. Yang ketiga, perencanaan kerja yang dapat dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, adanya kampanye dalam melakukan rencana yang sudah diselenggarakan. Pengertian untuk partisipasi yaitu kontribusi masyarakat dalam mengambil keputusan, penekanan pada pihak untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi proyek, ketertiban sukarela untuk membantu, proses yang mengandung arti bahwa terdapat inisiatif dalam menggunakan kebebasan, menetapkan pertemuan untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, dan memperoleh informasi, dan yang terakhir partisipasi untuk memberi wawasan baru bagi yang ingin berpartisipasi dan atau berinteraksi. Partisipasi yang dipakai dalam lingkup sosial ada partisipasi uang, ada partisipasi harta benda, ada partisipasi tenaga, ada partisipasi keterampilan, ada partisipasi sosial, dan ada partisipasi pikiran. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi untuk memberdayakan masyarakat ada 5 faktor. Yang pertama, usia. Faktor yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pekerjaan dan penghasilan. Dan yang kelima, lama tinggal di lingkungan tersebut. Selanjutnya, unsur dasar dalam partisipasi. Yang pertama, unsur kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, kemampuan dan kemauan, prakarsa masyarakat dan perseorangan, kepentingan umum untuk yang bersangkutan, organisasi yang bersifat rasional dan efisiensi usaha, musyawarah dan kepekaan pada masalah yang ada. Faktor pengaruh partisipasi, yang pertama komunikasi yang intensif, yang kedua iklim sosial, politik dan ekonomi, yang ketiga kesempatan berpartisipasi, yang keempat kebebasan dalam berkreasi untuk mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa. Kesimpulan, pemberdayaan manusia dilakukan dengan tujuan untuk memajukan manusia itu sendiri guna memberikan kesempatan dalam pertumbuhan, juga mengembangkan masyarakat sebagai wawasan dasar dari sistem sosial. Pemberdayaan ini memiliki siklus yang berkesinambungan guna mempererat masyarakatnya, tetapi dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pemberdayaan tersebut, sehingga diperlukan adanya ajakan yang memungkinkan dari ketua setempat guna pengenalan dan mempererat adanya komunitas dalam sebuah kompleks dan komunitas dari tempat dan lingkungan tersebut.